Halo semuanya, gue Luis di Kenaik Tech ID. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah keyboard yang baru banget dirilis sama Fantech, dan keyboard ini adalah Fantech MaxFit 61. Nah sebenarnya sebelum video ini rilis atau keyboard ini dirilis official sama Fantech, sebenarnya udah banyak bocoran soal keyboard ini gitu, termasuk gue juga ngebocorin soal suara spacebar-nya kayak gimana sebelum ini dirilis ke publik. Oke, jadi secara singkat, keyboard ini bisa dibilang adalah keyboard yang cocok buat kalian yang mungkin lagi nyari keyboard 60% yang kemarin itu sangat eksis, kayak contohnya si VX5 yang mungkin kalian semua udah pada tahu. Nah, kenapa gue bilang ini bisa dibilang adalah alternatifnya si VX5? Karena keyboard ini punya beberapa fitur yang nggak dipunyain sama VX5. Contohnya kayak universal hot swap socket, terus habis itu dia juga udah punya sound dampener di bagian case-nya yang bikin akustiknya lebih baik. Lalu ada satu fitur yang menurut gue cukup mewah bisa dimasukin ke keyboard ini, dan gue cukup amazed sama fitur yang satu ini. Oke, jadi langsung aja gue bahas soal si Fantech MaxFit 61 ini, mulai dari build quality, tapping feel, fitur, dan apakah keyboard ini oke di range harganya. Oke, dari desain seperti biasa nggak ada yang bisa gue bahas karena ini adalah keyboard dengan layout 60% dari pabrikan yang rata-rata keyboard 60% pabrikan itu kurang lebih desainnya kayak gini-gini doang, dan ya nggak ada yang bisa gue bahas. Lalu berhubung dia layoutnya 60%, jadi dia itu layoutnya compact bisa dibilang, dan dia nggak ada F-row, nggak ada 6 row, nggak ada arrow key, tapi semuanya masih bisa dipakai melalui kombinasi function atau FN yang nanti akan gue bahas lebih lengkap. Lalu dari opsi warna, dia ada dua opsi warna, yang warna hitam yang seperti yang bisa kalian lihat di depan sekarang, dan ada versi yang warna putih yang ada di belakang gue sini. Dan seperti biasa kalau warna putih itu berarti dia LED-nya biasanya bakalan lebih terang dibandingkan yang warna hitam. Cuman balik lagi, itu preferensi, kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian suka aja. Oke, jadi langsung aja gue bahas fitur yang menurut gue bisa dibilang sangat penting dan bisa dibilang adalah nilai jual dari si MaxFit 61 ini. Jadi seperti yang kita semua tahu, kalau misalkan keyboard 60% itu biasanya punya, nah terutama yang murah itu biasanya punya kombinasi function atau layout yang bisa dibilang agak susah dipakai atau secara ergonomis itu kurang nyaman untuk digunakan. Dan biasanya layout atau kombinasi function yang bagus atau bisa dipakai gue temuin biasanya cuman ada di keyboard-keyboard 60% yang harganya di atas 1 jutaan. Contohnya kayak ada Q1 Mini, Poker, terus ada N Pro 2 juga yang waktu itu sempat gue pakai. Nah sebenarnya secara layout atau kombinasi functionnya ini menurut gue placementnya udah secara ergonomis itu bisa dipakai atau nggak bikin tangan kita belibet. Contohnya kayak kalau misalnya kita mau pakai arrow key, kita bisa pakai FN dan juga IJKL kayak di Q1 Mini. Terus habis itu kalau kita mau tekan delete, kita bisa tekan FN dan juga backspace, dan pokoknya semua layout atau kombinasi function yang ada di keyboard ini menurut gue posisinya semua udah bagus dan nggak bikin tangan kita itu belibet. Nah sebenarnya sisi baiknya nggak cuma sampai situ doang, karena dari sisi softwarenya kita bisa ngerubah atau nge-remap semua button yang ada di sini. Lalu kita juga bisa nambahin satu layer function atau kombinasi function lagi tanpa menghapus layer function dari bawaannya. Dan kita bisa nambahin satu kombinasi atau satu tombol function lagi dimanapun yang kita suka. Sebagai contoh, di sini karena gue nggak gitu sering pakai caps lock, jadi caps locknya ini gue ganti jadi FN button, dan arrow key-nya itu gue pindahin ke WASD supaya ketika gue pakai arrow key, posisi tangan gue itu nggak ribet lah bisa dibilang. Tapi di sisi lain gue tetap bisa menggunakan multimedia keys bawaan dari keyboard ini tanpa ngerubah apapun gitu. Jadi bener-bener gue cuman nambahin layer function lagi satu gitu. Jadi menurut gue ini adalah fitur yang menurut gue cukup penting, dan biasanya fitur ini baru bisa gue temuin di keyboard-keyboard custom biasanya. Nah berita bagusnya ketika kita udah selesai bikin semua layoutnya, kita bisa save langsung secara onboard ke keyboardnya. Jadi ketika kita udah save settingannya secara onboard, kita ibaratnya udah nggak perlu si softwarenya lagi gitu. Dan menurut gue hal ini patut untuk diapresiasi. Cuman gue sempet nemuin satu isu yang dimana ketika gue restart PC gue dan PC gue itu baru nyala, itu sayangnya si layoutnya itu nggak bisa langsung kesimpan, atau bisa dibilang layoutnya itu nggak mau trigger. Jadi caranya gue harus nyalain dulu si softwarenya, baru si layoutnya itu nyala, dan gue harus matiin softwarenya baru bisa gue gunakan layout yang udah gue bikin sebelumnya. Jadi mungkin ini bug atau apa, jadi mungkin next time softwarenya bisa disempurnakan lagi. Dan perlu diingat bahwa settingan RGB yang udah dibikin di softwarenya itu nggak bisa di save secara onboard ke keyboardnya. Jadi bener-bener cuman settingan remapping dan segala macam yang bisa di save secara onboard ke keyboardnya ini. Lanjut ke keycap. Untuk keycapnya dia menggunakan bahan ABS plastik yang tembus LED, dan sebagai referensi bahan keycapnya ini kurang lebih sama kayak N Pro 2 dan kayak M71 juga dari Daxa yang kemarin sempat gue bahas. Dan untuk RGB-nya gue pribadi nggak bisa komplain karena gue nggak gitu suka RGB juga.
Cuman seperti yang udah gue bilang sebelumnya, kalau yang warna putih bakalan selalu lebih terang dari yang warna hitam. Dan untuk RGB-nya dia juga ada yang dynamic, jadi ada satu efek yang dimana dia bisa ngikutin suara musik yang ke-pick up dari si keyboardnya. Untuk fontnya di sini bisa dibilang cukup standar, ini masalah selera, tapi ya intinya sih ini bukan font yang tajam-tajam gitu. Lalu untuk sub legendnya semuanya di print langsung di keycapnya, jadi kalian nggak perlu ngafalin lagi shortcut-shortcutnya lewat manual book. Cuman mungkin di sini gue prefer ke yang sub legendnya nggak di print sama sekali supaya kelihatannya lebih clean. Cuman tuh balik lagi masalah selera. Nah, untuk profilnya di sini menggunakan OEM profile untuk keycap bawaannya karena dia orientasi switchnya itu north facing. Lalu ukuran keycapnya semuanya standar, jadi kalau misalnya kalian pengen ganti keycap ke yang keysetnya harganya itu murah-murah, itu semuanya harusnya udah bisa masuk ke si MaxFit 61 ini tanpa ada masalah sama sekali. Kecuali kalau kalian mau menggunakan keycap CD profile, itu udah pasti bakalan kurang oke karena bakal ada interference. Oh ya, keyboard ini wired dengan port Type-C yang di sini kita ada dapat kabel bawaan yang rubber, lalu kita ada dapat switch dan keycap puller yang seadanya. Lanjut ke switch, untuk keycap bawaannya itu cuman ada dua pilihan, yaitu Otemu Blue dan juga Otemu Red. Di sini gue nggak ngerti kenapa mereka nggak memasukkan Otemu Brown sebagai switch default, karena sebenarnya harusnya si Otemu Brown itu cukup populer karena bisa jadi opsi buat orang-orang yang mungkin nggak suka Otemu Blue karena suaranya terlalu berisik karena dia clicky. Mungkin harusnya alternatifnya itu ke Otemu Brown karena dia masih tactile cuman nggak berisik kayak si Otemu Blue. Cuman ya setidaknya pilihannya cuman baru ada Otemu Red dan juga Otemu Blue. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang kalian suka. Dan kalaupun kalian nggak suka sama switch bawaannya si MaxFit 61 ini, kalian nggak perlu khawatir karena bawaannya itu dia menggunakan hot swap universal yang dimana dia menggunakan Gateron socket 5 pin. Jadi kalau kalian pengen ganti switch apapun yang mechanical, mau 3 pin, mau 5 pin, itu semuanya udah bisa. Mau kayak Boba U40, Glorious Panda, Gateron KS3, Gateron Ink dan segala macam yang 3 pin mau yang 5 pin selama dia mechanical switch, itu kalian bisa pasang di MaxFit 61 ini tanpa masalah sama sekali. Intinya meskipun dia switch bawahnya Otemu, tapi karena si hot swap-nya itu universal, jadi kalian bisa pasang mechanical switch apapun tanpa kendala sama sekali. Lanjut ke typing feel, kebetulan di sini gue cuma megang versi yang Otemu Red doang, dan yang gak gue suka dari Otemu Red itu adalah dari segi switch-nya yang menghasilkan suara ping gitu yang menurut gue kurang enak, cuman ya itu dari sisi switch-nya. Tapi kalau dari secara keseluruhan typing feel-nya, menurut gue keyboard ini cukup oke karena di dalam case-nya itu udah ada foam yang dimana berguna untuk mengurangi suara hollow atau suara kopong yang keluar dari dalam case-nya. Dan hal ini menurut gue patut untuk diapresiasi karena keyboard lokal kayaknya masih jarang yang menggunakan foam dari bawaan keyboard ini. Yang paling yang menggunakan foam dalam keyboardnya itu dari bawaannya itu cuman si Noir N1 V2 sama Noir N2 yang pakai foam di dalam case-nya. Dan si MaxFit ini juga ternyata dikasih foam di dalam case-nya supaya suaranya itu nggak kopong dan bisa menghasilkan akustik yang lebih bagus lah bisa dibilang. Dan berkat foam ini juga jadi typing feel-nya itu kerasa lebih solid dan lebih firm aja lah. Cuman kalau ngomongin ya berhubung ini adalah keyboard Tremon, jadi kurang lebih sebenarnya typing feel-nya sama-sama aja. Cuman untuk harga 400.000 keyboard 60% yang out of the box tanpa modif sama sekali, kayaknya si MaxFit 61 ini oke lah kalau ngomongin soal typing feel. Untuk stabilizer semuanya udah pre-loop, jadi udah nggak ada rattle, at least di unit gue yang warna hitam. Tapi di unit gue yang warna putih itu dia enter sama backspace-nya itu masih rattle lah bisa dibilang. Cuman kalau ngomongin stabilizer balik lagi, itu memang sangat gacha banget lah, atau bisa dibilang bener-bener random antara satu keyboard dengan keyboard yang lain. Ada yang rattle, ada yang enggak, dan memang kalau misalkan rattle ya harus di setup atau dimodif lagi supaya feel-nya dari stabilizer itu bisa lebih bagus. Dan langsung kalian dengerin aja typing testnya. Oke, jadi untuk kesimpulannya, secara fundamental bisa dibilang keyboard ini bagus kalau misalnya kalian mencari keyboard dengan layout 60% atau kalian sedang mencari alternatifnya si VX5.
yang katanya restocknya lama dan harga secondnya lebih mahal daripada harga barunya gitu. Jadi ya keyboard ini adalah opsi yang lebih oke karena fiturnya lebih banyak, karena harganya juga lebih tinggi, cuma 100.000. Jadi cukup masuk akal karena secara fitur dia udah hot tap socketnya universal, jadi kalian bisa ganti ke switch apapun, mau yang 3 pin ke yang 5 pin semuanya udah bisa tanpa ada kendala sama sekali. Paling di sini kalian cuma bakal dilema kalau kalian suka sama switch tactile karena dia bawaannya nggak ada yang Otemo Brown gitu. Jadi ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat kalian, tapi sebenarnya nggak masalah karena switchnya bisa kalian ganti aja langsung kalau misalnya kalian nggak suka sama switch bawaannya. Lalu untuk masalah build quality gue nggak ada masalah. Lalu paling dari sisi layout juga udah oke. Kalau misalnya kalian nggak suka sama layout bawaannya pun kalian selalu bisa ganti melalui softwarenya yang udah gue jelasin tadi. Dan ya untuk akustiknya juga udah diperhatikan sama Fantech dengan ngasih foam supaya suaranya itu nggak hollow. Dan ya bisa dibilang untuk harga 450.000 sangat gampang banget buat gue ngerekomendasiin keyboard ini kalau kalian nyari keyboard yang layoutnya itu 60%. Dan memang persaingan keyboard 60% itu kayaknya lagi hot banget sekarang karena dengan kehadiran si MaxFit 61 ini, dan ditambah lagi yang gaib itu katanya mau ngeluarin yang fiturnya kurang lebih sama kayak gini gitu. Jadi gue cukup penasaran kira-kira perbedaannya itu kayak gimana dan kira-kira mana yang lebih bagus. Dan lihat aja nanti kalau misalkan gue ada kesempatan untuk nyobain dua-duanya, gue mungkin akan bikin video komparasinya supaya setidaknya kalian bisa dapat gambaran kira-kira bedanya di mana dan kira-kira bagusan yang mana. Kurang lebih seperti itu. Jadi stay tune aja terus seperti biasa. Kayaknya itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Lalu follow social media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerangka Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.